Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Duktin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manisi, Senin 8 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sakit dan penderitaan, kesedihan, dan kesulitan pasti kami alami dalam hidup kami. Tapi ketika kami memiliki Engkau, maka itulah yang menjadi alasan untuk kami tetap kuat dan tabah di balik semuanya itu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami di pagi hari ini untuk memahami sabda-Mu yang akan ditaburkan dalam hati dan jiwa kami. Kiranya sabda-Mu itu menguatkan kami dalam setiap berita yang kami alami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujian meneguhkan dan kritik akan memajukan Anda bila Anda menanggapinya dengan tenang. Ketika roh Tuhan ada di dalam hati dan jiwamu, kecemasan akan berubah menjadi kepastian. Duka akan berubah menjadi suka. Kesulitan akan menjadi sesuatu yang mudah untuk dijalani. Para sahabat sekalian, Injil hari ini dikenal sebagai sabda bahagia. Yesus mau menyapa orang-orang yang hidup susah, yang dianiaya, yang miskin, yang lapar, yang diasingkan, dan yang menderita. Kata-kata Yesus ini mau memberikan peneguhan kepada mereka bahwa apapun keadaan yang mereka alami saat itu, tetapi Yesuslah yang menjadi dasar kegembiraan mereka. Karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan dan disadarkan bahwa bila Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dialah yang akan menguatkan kita. Dialah yang akan menghibur kita. Karena itu jangan biarkan sedihmu, luka-lukamu, deritamu, kesulitanmu melemahkan roh yang
ada di dalam hati dan jiwamu. Sebaliknya, biarkanlah roh itu memperbarui semua yang ada di dalam hidupmu, agar hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, jika roh Allah ada di dalam hatimu, maka Dia akan selalu menggerakkan engkau untuk tidak lagi merasa sedih yang berkepanjangan, tidak lagi mengalami derita yang selamanya, tetapi tetap melihat itu sebagai bagian dalam perjalananmu mengikuti Yesus. Dan ketiga, ketika Anda memiliki Tuhan atau Roh Kudus di dalam hati dan jiwamu, maka roh inilah yang akan menguatkan engkau dalam setiap kecemasan, keraguan-raguan, dan kegagalanmu. Dialah yang akan membangkitkan engkau bila engkau jatuh. Dialah yang akan menghibur engkau bila engkau sedih. Dan Dialah yang akan memberikan kepastian bila ada kegelisahan. Karena itu, para sahabat sekalian, di pagi hari ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kata-kata yang selalu keluar dari mulutku adalah kata-kata yang memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan kepada orang lain untuk semakin mantap menatap hidup mereka? Ataukah kata-kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata kritik yang mematikan orang, yang menghancurkan orang, yang membuat orang lain tidak bisa berkembang? Pagi hari ini, Yesus mau mengatakan lewat sabda bahagianya bahwa Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan kepastian, Dia memberikan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Siapapun Anda, pagi hari ini kukatakan kepadamu, Yesus mau menggunakan engkau untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.